لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ مولانا جل الدين رومي قدس الله سره رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wat-Turki, adapun orang Turki, War-Rumi dan orang Romawi, Wal-Arabi dan orang Arab, ingkanu jika ada itu mereka, minal usyak ialah termasuk para pecinta, fa inna hadza sautal azbah, maka sesungguhnya suara yang lezat ini yujadzibu ialah menarik itu suara hu kepada Turki dan seterusnya al haditha terhadap perbincangan. Oke ya, di dalam hidup ini ada banyak sekali keanekaragaman, ada banyak sekali perbedaan. Di sini Maulana Rumi menyebutkan orang Turki, orang Romawi, orang Arab dengan watak yang beda-beda, karakter yang berbeda-beda, bahkan mungkin tidak saja berbeda-beda tapi bertentangan. Nah, ketika orang-orang itu semua dari Turki, dari Romawi, dari Arab, mereka semua para pecinta, pasti mereka dipertemukan oleh cinta itu dan mereka sama-sama bergairah di dalam mengungkapkan pengalaman-pengalaman cinta mereka. Jadi cinta menjadikan getasnya perbedaan itu menjadi ambrol. Jadi aneka ragam perbedaan itu bisa runtuh oleh adanya kekuatan cinta di dalam diri seseorang. Maka setiap kali kita berjumpa dengan orang yang nada dasar kehidupannya itu adalah cinta, pastilah kita menyaksikan orang itu betapa luas jiwanya, betapa mencakrawala akal pikirannya. Kenapa? Sudah diluaskan oleh kecintaan yang bersemayam di dalam diri orang tersebut. Karena itu kemudian ruh dari agama kita itu sesungguhnya adalah cinta. Maka dengan demikian pantas kalau orang tertinggi derajatnya di seluruh alam raya, Nabi Muhammad SAW,
itu mendapat gelar Al-Habib. Al-Habib itu bisa bermakna pecinta, bisa bermakna kekasih sekaligus. Kenapa? Karena cinta ilahi, cinta kemanusiaan meluap-luap dalam diri beliau. Jadi tanda kita ittiba, tanda kita itu mengikuti jejak-jejak Kanjeng Rasul adalah ketika di dalam batin kita itu bersemayam kekuatan cinta keilahian, kekuatan cinta kemanusiaan. Jadi perbedaan semakin mengukuhkan cinta itu sendiri. Jadi hebat ya, cinta itu bisa membuat ambrol tembok-tembok perbedaan. Jadi kita bayangkan ya, peperangan-peperangan itu pasti digerakkan oleh orang-orang yang sedang tidak memiliki cinta. Jadi karena itu kita mesti kembali kepada dasar keberagaman kita di dalam membagi-bagikan kasih sayang kepada sesama, yaitu nada dasar cinta. Nah, kenapa ya? Kok nada dasar dari setiap keimanan, kedamaian, ketentraman itu kok adalah cinta? Karena begini ya, sesungguhnya Allah itu tidaklah menciptakan alam raya ini kecuali dengan basic kecintaan pula. Ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah kekayaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai kekayaan yang tersembunyi? Karena waktu itu Allah belum melakukan penciptaan. Jadi apa yang disebut sebagai makhluk itu belum ada. Maka Allah menyebut dirinya sebagai kekayaan tersembunyi. Kenapa? Karena hanya Allah sendiri yang mengetahui kekayaan itu. Bagaimana makhluk mau mengetahui? Wong makhluk-makhluk belum diciptakan. Nah, nanti menjadi jelas apa nada dasar penciptaan. Fa uhibbu an u'raf, firman Allah. Aku cinta untuk dikenal. Dan karena alasan itulah falidzalika khalaqtul alam, aku menciptakan alam. Jadi alam raya masih wallah, apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa tasawuf sebagai bayang-bayang dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala, apapun itu tidak ada satupun yang dicipta kecuali dengan basic kecintaan yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Jadi karena Allah Ta'ala cinta untuk dikenal, maka kemudian diciptakanlah alam raya, diciptakanlah kita umat manusia. Jadi jangan lupa, kita diciptakan itu atas dasar kecintaan dari hadiratnya. Maka kemudian kecintaan itu menjadi pungkasan, menjadi yang tertinggi dari derajat rohani. Jadi karena itu bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adanya kecintaan seseorang kepada makhluk kepada sesama itu dikaitkan dengan adanya hati yang sehat. Idza sahhal qalbu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau hati seseorang itu sehat, berarti kalau begitu ada hati yang sakit, tidak saja ada tapi banyak. Kalau hati seseorang itu sehat, imtala'a syafaqatan wa rahmatan, maka hati itu pasti penuh dengan belas kasih, rasa sayang lil khalqi ajmain, bagi segenap makhluk. Jadi ya, kita bisa mengukur seberapa sehatnya hati kita sesuai dengan seberapa belas kasih kita kepada makhluk-makhluk. Itu ukurannya. Semakin hati kita sumpek, semakin hati kita sempit, maka itu menunjukkan bahwa kita semakin mengidap penyakit-penyakit rohani. Tapi semakin mencakrawala hati kita, semakin mensamudra kejiwaan kita, itu menunjukkan bahwa hati kita itu sehat. Suatu saat ya,
Nabi Ibrahim itu yang memiliki tradisi memberikan makanan setiap hari, bahkan beliau tidak mau makan kecuali mentraktir orang lain. Suatu saat beliau itu enggan untuk memberikan makan kepada orang yang tidak beriman. Nabi Ibrahim bilang, kau beriman terlebih dahulu, nanti saya traktir. Jadi traktir itu disyaratkan dengan adanya keimanan. Waalaikumsalam. Mari, udah Alfi, anak pintar. Jadi adanya traktir itu mensyaratkan adanya keimanan. Setelah itu Allah berfirman, memberikan teguran kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, firman Allah Ta'ala, kau baru mau mentraktir seseorang kalau orang itu beriman kepadaku. Ketahuilah Ibrahim, dari dulunya dulu aku memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk tanpa aku memberikan persyaratan mereka harus beriman kepadaku. Setelah itu lunglai Nabi Ibrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi artinya apa? Cinta itu adalah kasih sayang yang tanpa persyaratan. Kasih sayang yang meluap-luap kepada makhluk yang tanpa adanya persyaratan dari sisi kesumpekan dan kesempitan pemikiran diri kita. Jadi adanya logika minni wa minhum, kalanganku dan kalangan mereka, kalangan kami dan kalangan mereka. Logika seperti itu adalah menunjukkan adanya batas-batas, tembok-tembok keangkuhan. Logika seperti itu. Jadi dunia sekarang sedang berlomba-lomba membangun tembok-tembok keangkuhan seperti itu. Sehingga kami mereka, mereka kami. Jadi ya, adanya perbedaan-perbedaan etnis, perbedaan-perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa dan lain semacamnya, termasuk perbedaan keimanan dan keyakinan, gitu ya. Kalau orang-orang yang berbeda-beda itu sudah kerasukan cinta keilahian, cinta kemanusiaan, maka seluruh tembok-tembok perbedaan itu menjadi ambrol, hilang itu, hilang. Makanya Kanjeng Rasul itu ya, selama di penglihatan beliau itu ada seseorang yang ingkar, tapi masih bisa diharapkan itu untuk bisa menerima adanya petunjuk lewat beliau, tetap ditelateni oleh beliau, ditelateni itu, ditelateni. Orang-orang Taif ya, yang ketika beliau hijrah ke sana, beliau dihadiahi lemparan-lemparan batu, tidak dikutuk oleh beliau. Beliau tetap berharap agar anak cucu orang-orang yang melempar itu suatu saat bisa beriman. Jadi itu karena apa? Karena adanya kekuatan cinta di dalam diri sang panutan seluruh umat manusia itu. Jadi adanya suara hakikat, adanya suara cinta, adanya suara kenikmatan rohani pasti disambut oleh berbagai macam orang yang berbeda tradisi, berbeda bahasa, berbeda watak dan lain semacam, pasti disambut dengan gairah yang sama. Jadi karena itu ada sebuah bahasa universal, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, ada bahasa universal yang pasti mempertemukan orang yang satu dengan orang yang lain, dan itu adalah bahasa cinta. Itu adalah bahasa cinta, bisa mempertemukan orang-orang itu. Nah, rahasianya itu begini ya, Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan nada dasar cinta itu Allah Ta'ala yang tunggal.
Allah Ta'ala itu. Maka ketika menciptakan keanekaragaman, sesungguhnya pertama, keanekaragaman itu merupakan ujian. Terus yang kedua, yang terpenting, keanekaragaman itu sesungguhnya adalah dimensi terluar dari seluruh makhluk. Jadi ketika dimensi terluar itu sudah ditembus, maka seluruh makhluk itu akan memasuki bahasa universal yang sama. Bahasa apa itu? Bahasa cinta. Inilah yang wajib kita meniru Kanjeng Nabi mati-matian dalam hidup ini. Jadi yang terhebat dari beliau itu adalah bahasa cinta. Tenang, tenang. Ini cuman lewat kok. Cuman lewat. Tenang. Para pemusik juga harus tenang dan pasti tenang karena nggak kehujanan. Oke. Hujan ini merupakan bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Firman Allah, aku menurunkan hujan dari langit dengan penuh keberkahan. Enggak apa-apa, paling banter cuman basah kok. Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu.